Akhirnya gue berhasil menguasainya. Bocah ingusan. Udah berapa kali gue bilang jangan pamer. Cuma 10 tahun lebih jadi murid, udah bisa capai tingkat legendaris. Bahkan seorang jenius pun belum tentu bisa begitu. Shiming, ilmu bela dirimu sudah mencapai puncak. Kalau gitu, terima kasih banyak atas bimbingan guru. Kalau sudah begitu, turun gununglah. Maksud guru, aku boleh turun gunung buat main-main? Dengan ilmumu, tak ada yang bisa lukaimu. Kali ini turun gunung, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Aku tunggu perintah, guru. Selama puluhan tahun ini, cukup banyak orang kaya dan berkuasa yang pinjam uang ke guru. Tapi yang bayar utangnya cuma sedikit. Ini surat utangnya. Bantu guru nagih semuanya. Itu yang pertama. Oh, cuma nagih utang doang? Tenang aja, guru. Serahin ke gue. Yang kedua, sekarang kamu sudah turun gunung, cobalah cari keluarga kandungmu. Keluarga? Guru. Bukannya guru bilang, aku ini yatim piatu? Mana mungkin aku punya keluarga? 15 tahun yang lalu, guru turun gunung. Dan saat melewati kuburan tak bertuan, guru menemukanmu sekarat. Mungkin mereka mengira kamu sudah mati, makanya menguburmu. Ada yang menguburmu, artinya kamu pasti punya keluarga. Keluarga. Guru takut ini akan mengganggu latihanmu, makanya tidak memberitahu. Rahasia ini padamu. Ini barang bawaanmu dulu. Semoga bisa membantumu menemukan keluargamu. Semoga benda ini bisa membantumu menemukan keluargamu. Gue masih punya keluarga? Wah, ramai banget di sini. Gue akhirnya nggak perlu diam terus di lembah busuk itu. Keluargaku, dimanapun kalian sekarang. Gue pasti akan kalian. Tapi, untuk saat ini, belum ada petunjuk sedikit pun. Cuma disuruh nagih utang buat guru. Utang 1 juta, sekarang udah lewat 15 tahun. Bayar 1,5 juta. Lo yang pertama, nih. Gue datang. Bos Su, Anda nabrak orang. Udah, bilang aja gue yang nabrak. Bos Su, dia yang tiba-tiba nyebur. Dia yang salah. Lagian, gimana kalau dia mau ngeres lo? Jangan sampai masalah ini jadi bumerang buat lo. Gue turun buat ngecek. Pak. Berisik. Gue tanya, lo tadi dari mana sih? Orang segede ini, mata lo kicak? Lo nggak apa-apa? Ya. Kalau gue kenapa, mana mungkin di sini. Ngomong sama lo. Cakep banget ceweknya. Lo kelempar sejauh itu sama mobil kita, dan lo nggak kenapa-kenapa. Gue udah bilang, nggak apa-apa. Tapi lihat tuh, dia kayaknya nggak bisa jalan lagi. Lo ketabrak mobil kita, dan bukannya lo luka, malah mobil kita yang rusak. Bos Su, otaknya udah geser kali, ya? Pak, meskipun Anda yang salah, saya akan tetap tanggung semua biaya pengobatan Anda. Ah, udah. Gue udah bilang, gue baik-baik aja, kan? Percuma aja kalian pakai beginian. Mana bisa lukain gue? Bentar. Gue yang salah? Jelas-jelas lo yang nabrak gue. Tahu? Nggak juga. Lo lihat deh sekarang lo berdiri di mana. Ini benar? Lo tiba-tiba nyebur, bikin kita kaget. Terus kenapa? Emangnya bisa jadi alasan buat nabrak orang? Ini mana? Iya sih. Saya pakai. Lo? Udah, Lin. Pak, apa perlu rumah sakit untuk diperiksa? Semua biayanya, saya yang tanggung. Saya Sio Sugru. Su King Yue. Ayo pergi. Nona Su. Hari ini, takdirmu sedang naas. Apa katamu? Kamu lahir di jam kuda, elemen api. Sementara hari ini, kebetulan adalah hari air, dan air besar dari sungai surgawi. Dahimu gelap. Kalau aku jadi kamu, aku akan diam di rumah hari ini. Dan tidak pergi kemana-mana. Heh, kamu ini kenapa sih? Tiba-tiba muncul bikin kami kaget. Sudah cukup. Sekarang malah meracau. Kenapa? Mau jadi peramal sekarang? Kalau bukan karena Nona ini bicaranya sopan. Aku ingin menyelamatkan nyawanya. Pulanglah sekarang juga. Jangan sentuh hal-hal yang berhubungan dengan air. Enak saja suruh pulang, jangan kena air. Lalu kenapa? Mandi juga nggak boleh, gitu? Sungguh, nasihat baik susah masuk ke telinga orang yang harusnya mati. Sayang sekali, gadis secantik ini. Bosu, jangan dipikirkan. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Dia tertabrak mobil sejauh itu dan tidak kenapa-kenapa. Jangan-jangan dia benar-benar orang sakti. Mana mungkin? Lihat tingkahnya yang meracau begitu. Jelas bukan orang baik.
Pasti cuma penipu. Tapi setahuku, orang tuaku memang pernah bilang, aku lahir di jam kuda. Kok dia bisa tahu? Cuma nebak aja. Bos Su, ayo kita urus bisnis saja. Nona Su, perkenalkan, saya Liu Qiang, pemilik KTV ini. Tuan Muda Li sudah berpesan untuk menjamumu dengan baik. Yue Wei, akhirnya kau datang juga. Aku sudah tidak sabar menunggumu. Silakan masuk. Yue Wei, aku sengaja minta Bos Liu mengeluarkan anggur merah koleksinya untuk menjamumu. Nanti kita coba bersama. Bos Li, waktu kita terbatas, bukan untuk minum-minum. Kita bahas saja proyek Su Group kami. Yue Wei, kau tahu aku tidak tertarik dengan proyek atau semacamnya. Asal kau mau menikah denganku, jangankan proyek. Seluruh keluarga Li akan jadi milikmu. Bos Li pandai sekali bercanda. Di seluruh Liancheng, banyak yang ingin menikahimu. Tapi aku selalu menyukaimu, Yue Wei. Sungguh, sejak dulu, aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Yue Wei, dulu, keluarga Su dan Li kita dikenal sebagai dua keluarga besar Liancheng. Kau tahu kenapa? Begitu Paman Su meninggal, bisnismu langsung hilang? Jatuh satu persatu, merosot begitu cepat? Karena kalian tidak punya laki-laki. Tuang anggurnya. Yue Wei, kau seorang perempuan. Mengurus perusahaan sebesar itu tidak mudah. Aku benar-benar ingin membantumu. Bos Li bersedia bekerja sama dengan Su Group kami saja sudah. Merupakan bantuan yang sangat besar. Terima kasih sebelumnya. Yue Wei, meski aku tidak tahu kenapa kau tidak menyukaiku, tapi mau bagaimana lagi, aku sudah terlanjur suka padamu. Ayo, habiskan anggur ini, kita langsung tanda tangani kontrak. Hei, ngapain lo? Tahu ini tempat apa enggak? Beraninya nyelonong masuk? Karaoke Tian Qiang, kan? Tulisan di papan namanya jelas di depan. Lo tahu, masih berani masuk sembarangan? Lihat diri lo, dari kepala sampai kaki, nggak berharga. Harganya nggak bakal cukup buat bayar sebotol arak di sini. Arak kalian mahal banget. Gue kesini bukan buat minum, tapi buat nagih hutang. Nagih utang? Bos lo 15 tahun lalu minjem 1 juta dari guru gue. Sekarang ditambah bunganya. Totalnya jadi 1,5 miliar. Berani-beraninya nagih utang di Tian Qiang kami? Ini beneran tanda tangan Bos Qiang. Lo udah bosen hidup ya? Lo yang udah bosen hidup. Nggak pernah nggak, Bos Qiang yang nagih utang ke orang lain. Nggak pernah ada orang cari mati yang berani nagih utang ke Bos Qiang. Lo bawa secari kertas jelek begini cuma buat nipu orang? Apa lo kelebihan otak, hah? Utang harus dibayar, itu sudah hukum alam. Kalian mau mangkir? Persetan. Hajar dia. Habiskan segelas ini, kita langsung tanda tangan kontrak. Maaf, Bos Li. Badan gue lagi nggak enak akhir-akhir ini. Iya, Bos Li. Bos Su kami lagi nggak enak badan. Udah minum obat, nggak bisa alkohol. Ini gue habiskan. Minumin buat Bos Su kami. Ini gelas gue sodorin buat Yuyu. Lo yang minum? Apa-apaan sih? Yuyu. Gue kesini bawa niat baik, udah susah mau bantu lo. Lo kayak gini, nggak kasih muka buat gue ya? Baik, Bos Li. Aku minum anggur ini. Apa itu berarti kerjasama dengan Su Corporation akan berlanjut? Tentu saja. Asal kau habiskan anggur ini, mulai sekarang. Semua proyek milik keluarga Li akan jadi milikmu. Su Qingyue, apa yang kau lakukan? Sudah gila. Kukira kau benar-benar serius ini bekerja sama dengan kami. Aku sangka isi kepalamu masih penuh hal-hal menjijikan seperti itu. Su Qingyue, jangan berlagak suci di depanku. Dulu kau memandang rendah aku, sudah kumaafkan. Tapi sekarang, keluarga Sumu hampir bangkrut. Aku yang menginginkanmu ini adalah sebuah anugerah, sialan. Dasar kodok jelek macam kau, mimpi bisa bersama Bos Su kami. Kau kodok ingin makan angsa. Bos, ayo. Kalian tidak akan bisa pergi. Apa yang mau kau lakukan? Minggir. Liki, meskipun keluarga Su tidak sekuat dulu. Tapi kalau kau berani macam-macam, aku tidak akan melepaskanmu. Awalnya aku cuma mau membiusmu, supaya bisa kupermainkan nanti. Tapi karena kau tidak tahu malu, mari kita buat lebih seru sekarang. Liu Qiang, masing-masing satu. Tangani mereka. Siap? Siapa? Liu Qiang? Bukan Liu Qiang. Tuan Qiang? Kau? Liu Qiang? Kau juga di sini? Itu dia, si peramal sakti. Nona Su, kebetulan sekali, kalian juga ada di sini. Peramal sakti.
Mereka baru saja mau mengganggu aku dan Bos Su. Peramal apaan? Namaku Liu Ximing. Apa? Mengganggu? Nomor 2, ada apa ini? Siapa dia, Tuan Qiang? Dia tagih utang, pukul aku sampai babak belur. Berani tagih utang. Mana anak buahku? Panggil semuanya. Habisi dia untukku. Anak buah. Semua anak buah? Mereka semua sudah dihajar habis olehnya. Apa? Ada ratusan orang dihajar olehnya. Ralat, bukan ratusan. Termasuk dia. Totalnya tadi hanya 89 orang. Kamu sendirian hajar 89 orang. Guru gak izinin gue cari gara-gara. Mereka yang mulai duluan. Ini jelas pembelaan diri. Kakek Qiang, orang ini benar-benar psikopat. Berapa banyak utang lo sama dia? Cepetan bayar deh. Kalau enggak, kita semua bisa mati digebukin. Enak aja. Lo pikir gue bego? Satu orang ngalahin 89 orang? Mana mungkin manusia? Gue rasa, kalian semua pengecut. Hei bocah, lo rusuh di tempat gue, lukain anak buah gue. Lo pikir gue ini banci? Gue gak peduli lo banci atau bukan. Tapi soal utang. Bayar. Gue nggak kenal tulisan. Mau duit? Bisa. Minta aja sama Dewa Maut. Turun ke bawah dan tagih sana. Kenapa lo nggak menghindar? Kukira jagoan hebat, ternyata cuma tangan gue. Kalau dilarikan ke rumah sakit sekarang, masih bisa ketolong. Ini nggak mungkin. Soal utang, lo nggak akan bisa ngeles lagi. Mau bayar apa enggak? Baik jagoan. Gue ambilin duitnya sekarang. Dia hebat banget. Keren parah. Apa yang mau lo lakukan? Tadi lo mau gangguin mereka, ya? Nggak kok. Bohong. Tadi dia baru aja masukin obat ke minuman kami. Setelah ketahuan, dia masih berani mau. Binatang, sampah masyarakat. Sobat, lo tahu keluarga Li dari Lian Cheng kan? Gue ini pewaris keluarga Li Qi. Gak pernah dengar. Nggak tahu juga nggak apa-apa. Soalnya gue emang suka cari teman. Guru bilang jangan main tangan, tapi dia tak bilang. Gue nggak boleh jadi pahlawan. Lu ngapain sama gue? Gak ngapa-ngapain. Cuma bikin lu nggak bisa jadi laki-laki selama sebulan. Kalau lu berani berulang lagi, gue bakal bikin lu gak bisa jadi laki-laki seumur hidup. Peramal sakti, lu bener-bener hebat banget hari ini. Apa lu ini beneran pendekar sakti yang legendaris? Lu nggak cuma jago meramal, ilmu bela diri lu juga hebat. Kalian harus jauhi air, Li Qi masukin obat ke dalam arak. Kalau bukan karena lu, kami pasti udah celaka hari ini. Nama gue Liu Ximing. Kalian? Gak apa-apa? Terima kasih, Tuan Liu. Bukan nyelamatin, cuma nagih utang, kebetulan ketemu. Kan udah gue bilang, hari ini garis hidup lu lagi sial. Lo, kalau emang tahu itu bahaya, kenapa lu tetap pergi? Ya jelas karena perusahaan kami lagi ada masalah besar. Awalnya kirain tuh Li Qi beneran datang. Mau ajak bisnis sama kami, taunya bajingan. Bagaimanapun juga, terima kasih Tuan Liu, sudah selamatkan kami. Ditambah tadi tanpa sengaja nabrak lu. Ayo, gue traktir makan. Gak usah makan-makan. Gue masih buru-buru mau nagih utang. Soal lu, dengerin gue, mending pulang sekarang. Dasar sampah. Bukannya lu ngaku jago berantem ya? Kok lawan aja belum gerak, lu udah tepar duluan? Dan anak buah lu yang gak becus itu, puluhan orang. Kalah lawan satu orang. Sampah yang paling sampah. Tuan Muda Li. Bukan kami payah, bos. Dia terlalu kuat. Nggak pernah lihat orang sesadis ini. Dia cuma asal kepal tangan dan mengibas, kami semua udah mental. Ini benar-benar bukan manusia. Bukan manusia? Hah, setan kali. Aku nggak peduli. Kalau nggak balas dendam ini, aku nggak akan bisa tutup mata. Kalian pikirkan cara, bunuh dia untukku. Bos Li, tenang dulu. Kekuatannya, kan sudah Anda lihat sendiri. Mengandalkan kami jelas nggak akan bisa. Kecuali, minta bantuan Tuan Tua Wan. Wan Chenggang, si tua bangka legendaris. Yang nggak pernah kalah itu, kalau kita bisa minta dia turun tangan. Si Liu Ximing itu pasti mati. Ayo main bareng bro. Keroyok dia. Gas, gas, gas. Ayo keroyok. Hebat juga mainnya. Siapa lo? Ngapain lo di sini? Saya cuma nyari orang. Apa bos Su Feng ada? Su Feng itu mantan direktur utama kami. Lu nyari dia buat apa? 16 tahun lalu, dia pinjam 2 juta dari guru saya. Lewat tempo 8 tahun, utang 3,92 JT. Ini surat utangnya. Saya kesini buat nagih. Bro, surat utang lu ini, palsunya keterlaluan deh. Cepetan pergi. Jangan cari gara-gara di sini. Hanya sana. Apa-apaan ini?
Kalian mau menonton juga? Panggil Su Feng keluar. Mantan direktur utama kami sudah meninggal. Cepat pergi. Enyah. Jelas-jelas kalian yang punya utang, malah so galak semua. Zaman sekarang, yang berutang emang pada jadi raja. Saya hajar lo sekarang juga. Liu Ximing, Bos Su, Kak Linlin. Ada yang cari gara-gara. cari gara-gara? Dia bilang, mantan direktur utama kita punya utang sama dia. Bisa dibilang takdir memang penuh kebetulan. Kalau aku tahu dari awal, kamu ini putrinya Su Feng. Aku nggak perlu buang-buang tenaga datang kemari. Liu Ximing, jangan mentang-mentang kau pernah menolong kami sekali, kau bisa main-main dengan kami. Surat utang ini keterlaluan palsunya. Ini tulisan tangan ayah. Serius? Kita benar-benar punya utang padanya? Aku ingat, 16 tahun lalu perusahaan juga pernah mengalami krisis keuangan sekali. Ayah entah dari mana dapat dana. Seharusnya itu uang ini. Tuan Liu, utang ini aku akui. Bagus kalau diakui. Mau tunai atau transfer, semua bisa. Aku tidak bisa membayarmu sekarang. Aku tidak punya uang sebanyak itu. Nggak punya uang? Bercanda ya? Perusahaan sebesar ini. Masa nggak bisa keluarin beberapa juta? Ini benar. Sejak ayah meninggal dunia, perusahaan terus merugi. Ditambah lagi uang di luar sana. Sulit sekali ditagih sampai sekarang. Dasar orang-orang tua brengsek itu, tahunya cuma menindas Bos Su. Melihat Bos Su masih muda, mereka mencari gara-gara macam-macam. Seenaknya menindas Bos Su kami. Bukan aku tidak mau mengerti. Guruku menyuruhku turun gunung. Memang untuk menagih hutang. Kalau sekarang tidak ada uang, Tuan Liu, tenang saja. Uang ini pasti akan kubayar padamu. Begitu kondisi perusahaan membaik, atau piutang di luar sudah kembali, aku pasti akan melunasinya. tapi Tapi apa? Bos Su kami seorang diri. Harus mengurus perusahaan sebesar ini sudah sangat susah. Lagian, kami bukannya tidak bayar. Kalau sudah ada uangnya, baru kami bayar. Halo? Baik, aku mengerti. Suruh mereka kembali. Ada apa, Bos Su? Orang yang ditugaskan nagih utang kekeluargaan, dipukuli lagi. Orang tua brengsek. Keterlaluan. Bos Su. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Itu kan 20 miliar. 20 miliar? Orang ini berutang 20 miliar padamu? Iya. Waktu Bapak masih ada, mereka selalu mengulur-ulur. Sekarang setelah Bapak tiada, mereka makin kurang ajar. Gue bisa bantu nagih, loh. Benarkah? Kau mau bantu kami nagih utang? Betul, Bos Su. Dia sekuat itu. Pasti tidak akan takut pada Wan Chenggang. Liu Ximing, tolong tagihkan utang kami, ya? Bisa. Tapi, begitu utangnya berhasil ditagih, kalian harus lunasi semua uang yang kalian pinjam. Tentu saja. Nggak cuma melunasin utangku padamu. Aku akan kasih kau 1 miliar lagi. Anggap saja itu upahmu. Baik, kalau begitu sudah sepakat. Tapi gue harus ingetin lo, meskipun ilmu bela diri lo sangat hebat, satu hebat itulah, pendekar legendaris tak pernah kalah. Hati-hati. Itu karena dia belum pernah ketemu sama gue. Utang harus dibayar, itu takdir. Maksudmu, di Liancheng muncul lagi seorang jenius bela diri? Benar Pak Wan, puluhan anak buahku, tak satu pun bisa mendekatinya. Karena itu, saya minta Anda kalahkan pemuda itu. Sudahlah, aku ini sudah tua. Urusan kalian anak-anak muda. Biarlah kalian urus sendiri saja. Jangan Pak Wan. Dengar kau pendekar legendaris Liancheng. Dia bilang mau injak-injak Anda. Benarkah? 100% benar. Dia sendiri yang bilang. Orang tua bangka kayak Anda itu harusnya minggir. Kelak, Liancheng akan jadi wilayah kekuasaannya. Kurang ajar. Tuan Mudali bayar 20 juta untuk jasa MU. Jatuhkan bocah itu. Setelah beres, ada bonus besar. Ah, baiklah. Kalau begitu aku tidak akan menolak. Anggap saja ini. Demi kedamaian Liancheng. Wahahaha. Tuan, HM? ada seorang pria di depan. Katanya dia perwakilan dari Su Corporation. Datang untuk menagih utang. Baru saja diusir. Dasar kumpulan orang bodoh. Bawa dia masuk. Bos Su, Anda kenapa? Lin, menurutmu apakah Liu Ximing bisa mengalahkan Wan Chenggang? Harusnya bisa. Kelihatannya ilmu bela dirinya cukup hebat. Dan dia juga lebih muda dari Wan Chenggang. Seharusnya tidak apa-apa. Aku selalu merasa aku memanfaatkannya. Liu Ximing, kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Tuan, orangnya sudah dibawa masuk.
HM. Aneh. Kami belum cari, kau malah menyerah. Tetua Wan, bocah kurang ajar yang kuceritakan itu, ya dia. Tetua Wan, kenapa kau pukul aku? Apa matamu sudah buta? Murid generasi Cheng. Wan Chenggang bersujud menghadap Guru Agung. Ah, tidak usah, tidak usah. Guru Agung. HM. Kamu tak pernah lihat aku? Maaf, Guru Agung. Kami murid rendahan. Pernah beruntung lihat Anda sekilas. Ulang tahun guruku? Iya, saya kasih 2 cewek cantik buat leluhur. Tapi akhirnya, dimaki-maki habis-habisan sama leluhur. Jadi ternyata kau si bocah itu. Waktu itu kamu hampir saja membuat guruku mati berdiri saking marahnya. Ya saya pikir-pikir waktu itu. Leluhur kesepian? Niat menjilat malah kena batunya. Memalukan banget. Tunggu dulu. Sini kamu. Sini, cepat, jongkok. Menunduk. Apa aku pernah lihat kalian berdua di suatu tempat? HM, kenal ya? Enggak kok. Kita nggak pernah ketemu kan? Enggak, pasti enggak. Anda salah ingat deh. Aduh, sakit. Kalian pikir tadi kalian maki-maki aku? Aku nggak dengar, ya? Kau jahat banget, sih? Cuma ingat enaknya, lupa sakitnya. Iya, Guru Agung. Tadi 2 makhluk ini ngomongin banyak hal buruk tentang Anda dan bilang mau ngelawan Anda. Tapi Anda jangan turun tangan sendiri. Biar saya yang ajar. Biar mereka semua tahu. Apa akibatnya kalau berani kurang ajar sama Guru Agung? Ah, Om Wan. Kami memang tidak tahu Anda itu naga bersisik. Ampuni kami, Om. Om Wan, kami benar-benar sadar dan tahu salah. Guru Agung. Ada urusan penting apa Guru Agung turun gunung kali ini? Ah, nggak ada urusan besar. Cuma bantu guru nagih hutang. Kalau begitu, silakan masuk. Kita minum teh dulu. Siapa tahu saya bisa bantu meringankan tugas guru. Minum teh nggak usah buru-buru. Kamu Cenggang, ya? Ayo. Kita selesaikan dulu utang keluarga Su. Gimana? Masih belum ada kabar dari Liu Ximing? Belum. Jangan-jangan dia kenapa-napa. Dihabisi sama Wan Chenggang. Mati? Ilmu bela dirinya memang hebat, tapi dia masih terlalu muda. Lagi pula, Wan Chenggang itu pendekar legendaris dunia bela diri. Sampai sekarang belum ada kabar. Sepertinya nasibnya buruk. Aku yang bikin dia celaka. Ini nggak bisa sepenuhnya disalahin bos. Itu dia yang nekat. Kita udah peringatin dia. Wan Chenggang itu sangat sakti. Aku yang egois. Lihat dia jago bela diri. Aku suruh dia nagih utang. Aku penyebab celakanya. King Yu. Wan Chenggang. King Yu. Gue cuma ngutang sedikit sama keluarga lo. Perlu sampai segitunya bikin malu seantero jagat? Om Wan. Wan Chenggang, semua orang yang nagih utang ke perusahaan. Itu semua suruhan gue. Jangan susahin bos Su kami. Kalau lo ada masalah, sini sama gue. Lin. Om Wan, Om itu teman lama ayahku. Bisa dibilang lihat aku tumbuh besar. Ayahku baru aja meninggal. Langsung lupa budi Om? Bukankah itu sedikit tega? Wan Chenggang, utang harus dibayar. Itu hukum alam. Ada masalah, sini sama gue. Jangan lo susahin bos Su kami. Lin, ini urusan keluarga Su. Bukan urusan kamu. Om Wan, semua ini ulahku sendiri. Aku yang berani berbuat, berani tanggung jawab. Kalian ribut-ribut ngomongin apa sih? Gue kesini buat bayar utang lo. Bayar utang? Liu Ximing. Kamu masih hidup? Omongan apa itu? Tentu saja aku masih hidup. King Yu. Aku dengar aku berutang 20 juta pada kalian, kan? Ini 25 juta. Lebihnya anggap saja sebagai bunga. Kau ini benar-benar memberi uangnya pada kami? Hitam di atas putih, tertulis jelas kan? Gak mungkin palsu.
King Yue, bukannya Om gak mau bayar. Cuma Om terlalu sibuk jadi sering lupa. Sibuk sampai lupa. Banyak yang datang menagih. Semuanya diusir dan dipukuli olehmu. Lupa, ya? Om Wan. Sibuk sampai lupa itu wajar. Tapi karena utangnya sudah lunas. Kamu terlalu berterima kasih padamu, Om. Harusnya begitu. Kamu itu cewek. Gak gampang menghidupi perusahaan sebesar ini sendirian. Lain kali, kalau butuh duit atau ada yang menyusahkan, bilang ke Om. Om yang akan urus. Terima kasih, Om Wan. Baiklah, lanjutkan. Aku masih ada urusan. Baik. Guru Agung, kita sudah sepakat ya. Besok minum teh di tempatku. Nona Su. Sekarang tagihannya sudah kembali. Kalau soal utangmu padaku, Tuan Agung Liu. Kau benar-benar mengalahkannya? Luar biasa sekali dirimu. Jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. dunia persilatan bukan cuma duel. Ini soal koneksi dan taktik. Bos Su, dengan uang ini, perusahaan kita akhirnya bisa sedikit bernapas lega. Tuan Liu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Pria ini benar-benar penuh misteri. Orang tua ini bikin kesal. Bos Lee, tenang. Saya mau bilang sesuatu. Langsung aja. Begini, Bos Lee, selama ini kita kira si Liu ini cuma orang kecil. Ternyata tidak begitu. Saya dengar langsung dengan telinga saya sendiri. Wan Chenggang memanggilnya Guru Agung. Guru Agung? Iya. Wan Chenggang itu sudah pendekar legendaris. Dia sangat sakti. Apalagi orang yang jadi guru agungnya dan masih semuda itu. Kalau gitu, apa kita mundur saja? Mundur apaan? Seumur hidup gue belum pernah semalu ini. Bisa bela diri dikit. Kenapa? Suruh Black Dog bersihin dia. Gak bisa. Proyeknya sekarang lagi di tahap krusial. Dan mereka juga sudah mulai dicurigai. Kalau fokusnya pecah, bisa jadi masalah besar. Yang benar aja, Guru Agung, ini teh terbaik simpanan 30 tahun. Wanginya, coba saja. Duduk, duduk, duduk. Relanya minum teh semahal ini, lihat-lihat. Tampaknya kamu ini sering bertindak semena-mena pada orang lainnya. Aduh, Guru Agung, kok Anda bicaranya begitu? Saya tidak berani sedikit pun melanggar aturan leluhur perguruan. Oh iya? Lantas kenapa utang 2000 kubik pada Su Qingyu? Tidak kau bayar? Sampai orangnya datang lagi. Malah kau usir dengan kasar? Itu namanya bukan bertindak semena-mena? Ini, bukannya saya sengaja, cuma kadang terlalu sibuk sampai lupa. Lupa? Makan saja kau lupa. Kau ini tahu tidak? Menurut aturan, pelanggaran ini hukumnya dikeluarkan. Guru Agung, saya sudah lunasi semuanya. Tolong demi. Saya ini baru pertama kali salah, maafkan saya kali ini ya. Karena sikap kamu yang masih mau mengakui kesalahan. Aku gak akan bilang ke keponakanku soal ini. Jangan salahkan aturan pintu di masa depan. Iya. Anda tenang saja. Saya benar-benar gak berani lagi menunggak utang. Oh, Guru Agung. Omong-omong, apa hubungan Anda dengan Su Qingyu itu? Gak ada hubungan apa-apa, cuma kenal sekilas saja. Oh, Anda menagih utang untuk dia. Saya kira. Anda punya hubungan spesial dengannya. Oh iya, Guru Agung. Su Qingyu ini bisa dibilang wanita tercantik di Liancheng. Kalau Anda tertarik padanya, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku turun gunung itu ada urusan penting. Ada sesuatu yang penting. Pasti butuh pendamping hidup. Su Qingyu ini bukan cuma cantik, hatinya juga baik. Guru sih emang gak pernah bilang gak boleh punya pacar. Kalau Anda mau, saya bisa jadi comblang. Untuk menjodohkan kalian berdua. Ah, udah. Aku tunggu lagi, ada urusan yang penting. Bantu aku cari informasi soal kalung ini. Ini apa? Guru bilang padaku, Lewat benda ini. Aku mungkin bisa menemukan keluargaku. Astaga, ada ini sedang saya keluarga. gak masalah. Serahkan urusan ini padaku. Tidak masalah. Kurang ajar. Ayah, aku sudah dengar semuanya. Kamu berlutut di depannya kemarin. Atas dasar apa kamu harus berlutut padanya? Dia itu Guru Agungku. Yang muda hormati yang tua. Maaf.
Guru Agung, ini putriku, Wanting. Sejak kecil dia memang bandel. Mohon dimaafkan kalau ada salah bicara. Guru Agung apanya? Ayah, zaman modern. Menurutku dia cuma anak ingusan. Masih bau kencur. Pasti cuma penipu. Aduh, Ting Ting. Dia betul-betul guru agungku. Benar. Jangan bikin onar, kamu. Temanmu semua kakek-kakek. Ada guru muda seperti ini? Kamu keluar dulu. Nanti kita selesaikan urusan ini. Guru Agung, apa Anda baik-baik saja? Anak itu, dari kecil memang kurang didikan. Kerja di biro investigasi bikin galak. Nanti akan kuajar dia. Memang pantas dihajar. Main sikat saja sejak awal. Kalau terus begitu, pasti celaka nanti. Iya, iya. Nona Su. Kamu tinggal di tempat begini? Iya, aku kan gak punya rumah di Liancheng. Yang penting ada tempat buat tidur, cukup. Silakan duduk, Nona Su. Ada urusan apa sampai mencariku? Aku bukan tipe orang yang suka basa-basi, Tuan Liu. Aku ingin undangmu untuk bergabung dengan Suduk sebagai manajer divisi hukum. Emang tugas divisi hukum ngapain? Terus terang saja, bertanggung jawab atas masalah penampilan Suduk. Soalnya, seperti saat pergi uang yang lain, menagih utang itu. Jadi, tukang tagih utang ya? Ya, kurang lebih begitu. Jadi, kamu pikir aku ini preman spesialis penagih utang? Untuk gaji, aku bisa kasih sekitar 5 juta per tahun. Belum lagi bonus dari setiap proyek yang berhasil. Nona Su. Sepertinya kamu salah paham soal aku. Waktu itu aku bantu tagih utang, ya biar bisa kembali. Dan kamu bisa melunasiku. Aku bukan spesialis beginian. Soal gaji, kita masih bisa rundingkan lagi. Aku tidak butuh uang. Lalu, apa maumu? Gak nyangka dia juga cowok model beginian. Jangan bergerak. Tuan Liu, soal kerjasama, kita bisa atur banyak cara. Kalian para pria itu maunya apa sih? Hampir aja gue bikin kamu kenyang. Ternyata dia tadi cuma bantu gue usir nyamuk. Nona Su, tadi kamu bilang kami para pria maunya apa? Wajahmu kok merah banget? Aku enggak. Aku cuma mau bilang, ini benar-benar sulit bagiku. Sejak ayahku meninggal, mereka lihat aku ini cuma seorang gadis. Gampang ditindas, semua ingkar utang. Nggak akan jatuh sampai ke titik ini. Lihat orang gampang ditindas, langsung pada ingkar utang. Uang gak bisa kembali, perusahaan gak bisa jalan. Ini bukankah sama saja dengan merampok dan membunuh pelan-pelan? Tuan Liu, kamu pasti punya maksud lain. Bisa lebih belak-belakan saja padaku. Kalau memang aku bisa penuhi, aku pasti akan menyanggupinya. Aku setuju membantumu. Benarkah? Kalau soal bayarannya, Gak perlu bayaran. Gratis sama sekali. lalu apa mau sebenarnya? Sudahlah, tenang saja. Aku benar-benar gak mau apa-apa. Aku cuma, lihat mereka itu sudah tidak enak di mata. Aku juga mau nagih utang, sekalian bantu. Nggak bisa begitu. Aku harus tetap memberimu upah. Kalau tidak, semua kerja kerasmu jadi sia-sia. Aduh, benar-benar gak perlu. Walaupun guru pernah bilang aku tidak boleh cari gara-gara. Tapi dia juga tidak bilang aku tidak boleh membela yang benar. Bagaimanapun juga, kita ini orang persilatan. Sial! 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 Sial kenapa? Dia kerja buat kita gratis, gak minta bayaran. Menurut lo gak aneh? Orangnya udah bilang, ini aksi ksatria. Ini yang namanya wawasan seorang guru besar. Lo bego ya? Dia gak minta duit. Ini jelas-jelas ngincer lo. Bosmu, lo dalam bahaya. Nih, Ngincer gue? Utang 5 juta dari grup King Tian. Udah lunas. Gak bikin rusuh lagi, kan? Gak. Semenjak dia bersin utang si Cheng langsung sadar diri. Begitu dengan nama gue, mereka langsung ciut sendiri. Dan yakin semua duitnya. baru sebulan, dan lo udah nagih semua piutang luar kita. Master Liu, lo itu bagaikan Dewa keberuntungan buat perusahaan kita. Udahlah, gak usah lebay. Gue haus banget, ada air gak? Ada. Biar gue ambilin. Tuan Liu, terima kasih. Santai aja. Kebetulan gue juga bantu guru nagih utang. Sekalian aja gue bantu lo. Sekarang, semua utang sama guru lo, udah gue tarik. Gue akhirnya bisa santai. Jadi, apa rencana lo selanjutnya? Mau pergi? Enggak. Gue masih harus cari keluarga gue. Gue harus kumpul lagi sama mereka sebelum pergi. Keluarga lo? Ada yang bisa gue bantu? Gue punya banyak koleksi. Gue bisa bantu carikan. Udah, gue udah suruh orang buat nyari. Iya juga ya.
Ini udah sebulan, kok belum ada kabar? Gue harus tanya dulu. Nih, Liu Ximing kemana? Dia ada urusan mendadak, buru pergi duluan. Bos Su, jangan-jangan Anda naksir dia, ya? Ngawur, aku tidak. Sudahlah, Bos Su. Belakangan ini, lihat Anda bersamanya, selalu ceria dan tersenyum sendiri. Sebelumnya tak pernah sebahagia itu. Tapi, Liu Ximing itu ganteng, jago bela diri, dan penuh karisma pelindung. Kalau Anda bersamanya, Dijamin tidak akan ada yang berani macam-macam dengan Anda. Sudahlah, lupakan. Dia sudah punya pacar. Atau bahkan sudah nikah saja, aku tidak tahu. ya tanyakan saja, Bos. Pria seperti dia, sekali lihat jelas tak pernah pacaran. Mau dapat pria seperti ini, Anda harus lebih agresif, Bos Su. sebenarnya mau itu? Waktu itu di rumahku, kalau saja ayahku tidak datang mencariku, pasti sudah kuhajar kamu habis-habisan. Mau cari ribut? Pulang sana, ribut sama bapakmu. Liu Ximing, kenapa? Takut berantem? Ayahku sejak muda sudah mendalami ilmu bela diri kuno, sampai terobsesi. Aku penasaran, sehebat apa sih kalian itu? Ayo kita duel. Aku sedang tidak ada waktu buat main-main denganmu. Minggir. Baik, tidak mau berantem? Aku dengar belakangan ini, kau sedang membantu korporasi Su menagih utang luar. Aku curiga kau melakukan penagihan dengan kekerasan. Ikut aku ke kantor polisi sekarang. Aku tidak pakai kekerasan. Mereka semua menyerahkannya secara sukarela. Sukarela atau tidak, itu harus diselidiki dulu baru tahu. Balas dendam pribadi, ya? Bukan, ini penegakan hukum yang adil. Memang sengaja mengincarmu. Udah berapa kali gue bilang? Jangan ambil pekerjaan berbahaya kayak gini. Kalau bukan karena Guru Agung, nyawa lo hampir melayang. Mana gue tahu, sih. Mereka tega benar mau menghabisiku. Aduh nah, orang-orang ini sebenarnya siapa? Bilang ke Papa, siapa yang berani sakiti putri Papa? Papa akan kubur mereka semua hidup-hidup. Ini cuma bagian dari investigasi penculikan berantai, Pak. Papa nggak usah ikut campur, kami sedang menyelidikinya. Guru Agung, terima kasih banyak. Sudah menyelamatkan Ting Ting. Aku tak bisa membalas budimu, biar ku sujud padamu. Ah, sudahlah, nggak usah. Kenapa suka sujud terus? Nanti umurku pendek. Dia cuma kaget. Pergi kasih dia obat penenang saja, sudah cukup. Terima kasih, Guru Agung. Ah, omong-omong, soal kalung yang kuminta kau selidiki. Bagaimana hasilnya? Sudah ada titik terang. Tunggu sampai aku selidiki tuntas. Nanti aku laporkan pada Anda. Baik, kalau begitu aku pergi dulu. Ada apa? Anak ini, Liu Ximing. Apa dia sudah punya pacar? Tolong. Diam lo, jangan banyak tingkah. Liu Ximing itu lagi. Iya, benar. Kalau bukan karena dia terus mengusut kasus Wanting kita, dia pasti sudah mati. Kasus Sukinyu saja belum. Sempat kuhitung dengannya. Sekarang dia ikut campur lagi urusan Wanting. Si brengsek ini kayak hantu aja gentayangan terus. Tuan Muda Li, gue selalu ngerasa orang ini agak serem dan aneh. Jangan-jangan dia sumber sial? Tunggu urusanku selesai. Pasti akan kuhajar habis-habisan dia. Nona Su, kakak kamu, kenapa ada di sini? Sini deh kamu. Semua utang ditagih? Aku cari teman minum. Kamu nggak keberatan, kan? Gak keberatan. Aku juga kosong, bisa minum. Baru kali ini ngobrol santai sama kamu. Tuan Liu, masih ada keluarga di rumah? Kata guruku, aku ditemuin di dekat kompleks pemakaman. Dia pikir aku mati, langsung dikubur. Kedatanganku ke kota Lianceng kali ini juga buat nyari keluarga. Nggak nyangka hidupmu sepahit itu. Lalu, udah ada kabar belum? Sejauh ini sih belum. Tapi kayaknya sih udah dekat. Tuan Liu, kamu udah nikah? Ya jelas belum. Tiap hari cuma latihan di gunung. Tiap hari yang aku temuin cuma murid-murid cewek yang masih muda-muda. Gak pernah ketemu cewek beneran. Ya gak mungkin ketemu.
Terus, ada yang kamu suka? Ngapain dia tanya kayak gini? Jangan-jangan, Lalu, gimana pendapatmu tentang aku? Pertanyaanku mungkin terlalu langsung, ya? Tapi aku emang bukan tipe orang yang suka muter-muter. Sejak kejadian Liki waktu itu, setelah kamu nyelamatin aku, kau sering bantu aku, lama-lama suka. ini. Kenapa? Kamu gak suka sama aku? Bukan gak suka, cuma, Nah, gitu dong. Tumben deh kelihatannya kayak ogah-ogahan gitu. bukan ogah-ogahan sih. Cuma aku tuh gak pernah pacaran. Sebelumnya aku cuma pernah lihat gituan di TV doang. Takutku nanti aku gak becus. Sekarang, apa kau masih punya keraguan? Kau mimisan. Santai saja, tubuh murni yang begini. Sering kepanasan dalam. Santai saja, tubuh murni yang begini. Sering kepanasan dalam. One thing. Sukinyo. Bukannya kau sedang kerja? Kok pulang cepat? Kalian saling kenal? Tentu saja kenal. Dendam rebutan cinta mana mungkin. Segampang itu dilupakan. Aku sudah jelaskan berkali-kali. Pacar kecilmu itu, yang terus mengejarku, dan sudah kutolak dengan tegas. Kalian putus itu sama sekali bukan gara-gara aku. Maksudmu, aku tidak lebih baik darimu? Situasi ini kelihatannya tidak bagus. Aku tidak pernah bilang kau tidak lebih baik dariku. Aku hanya menyatakan fakta. Faktanya, kaulah yang bikin kami putus. Kalau bukan karena kau, hari-hari berdandan menor di depannya, masa dia tega ninggalin aku? Aku ketua kelas, dia ketua seksi akademik. Interaksi kami itu tidak terhindarkan. Lagi pula, harusnya kau marah ke si brengsek itu. Bukanlah marah aku. Aku jelas tahu dia brengsek, tapi kau juga. Bukan barang bagus. Kau yang bukan barang bagus. Otak cinta, gak waras. Hentikan. Ini apaan sih? Ada apa sebenarnya di antara kalian? Dia dulu sahabatku. Aku tidak pernah berteman dengannya. Baiklah, kau bukan sahabatku. Dulu waktu di sekolah, pacarnya ganggu aku dan ketahuan. Dia malu, karena pacarnya minta putus. Jadi dia menyalahkanku. Maluin aku di depan banyak orang, belum cukup? Kenapa kau tidak bilang padaku diam-diam saja? Sudah ku bilang, otak cintamu terlalu kuat, tak mau dengar. Aduh, hentikan. Masalah sepele sampai tak bisa berteman. Sayang, kan? Kau ini juga. Pacarmu yang menggodanya, dia menolak. Apa salahnya dia? Dan kamu juga. Dia tidak mau mendengar. Tidak bisakah kau cari cara lain? Di depan orang sebanyak itu. Dia jelas kehilangan muka. Ngomong-ngomong, ngapain lo kesini? Lo belum bilang. Kakak Sining, aku tahu, dulu aku yang salah. Aku yang temperamen. Tapi karena kau sudah menyelamatkanku, aku sangat berterima kasih. Aku mau minta saran. Apa? Lo juga mau nyatain cinta? Ya, selama ini aku pikir lo cuma penipu. Nggak nyangka ternyata lo sekeren itu. Tunggu dulu. Kenapa juga? Dia juga barusan nyatain cinta ke lo? Ini, itu. Suki, lo ini kayak musuh gue ya? Cowok yang gak gue suka. Lo juga suka gitu? Lo pikir lo siapa? Jelas aku dari sini. Yang pertama kenal. Iya kan? Sini. Bilangin saja. Kita kan yang duluan kenal. Itu sih, iya. Terus kenapa kalau duluan? Dasar gak tahu malu. Siapa yang gak tahu malu? Lo tengah malam pakai baju begini. Masuk ke kamar cowok. Itu baru gak tahu malu. Lo perempuan gila. Lo sendiri yang gila. Sining, jangan halangi aku. Biarkan aku hajar dia. Kita lihat siapa yang lebih jago. Dasar suka main tangan. Oh, aja. Sudah, cukup. Kalian berdua ini kan wanita terhormat. Kenapa malah ribut kayak gini? Ogah banget gue ribut sama dia. Kalung ini, sama persis kayak punya guru gue. Dari mana lo dapat? Ini hadiah dari teman baikku. Katanya sih buat tolak bala. Teman baik? Di mana dia sekarang? Namanya Xiao Mei. Teman kuliahku. Xiao Mei? Itu dia. Di mana dia? Dia sekarang di mana? Gak tahu, sudah 3 bulan gak bisa dihubungi. Aku juga gak tahu dia kemana. Orang ini?
Kayaknya gue pernah lihat. Kamu pernah lihat? Terus di mana dia sekarang? Daftar korban. Korban? Ada apa? Dia itu siapa kamu? Kalau gue nggak salah duga, dia itu pasti keluarga gue. Guru Agung. Kalung yang Anda suruh saya cari, sudah ada petunjuknya. Guru Agung. Kalung Anda itu namanya ikan kembar. Yang Anda kasih ke saya, namanya ikan jantan. Satunya lagi, ada pada seorang gadis bernama Xiaomei. Ini dia. Kenapa bisa ada di tanganmu? 3 bulan lalu, sebuah kekuatan misterius di kota Liancheng menculik banyak gadis muda. Namanya ada di dalam daftar korbannya. Siapa yang berani melakukan ini? Sejauh ini baru diketahui terkait dengan sebuah eksperimen obat. Lokasi pastinya masih kami selidiki. Ketemu. Awasi terus buat gue. Ketemu mereka. Di parkiran bawah tanah Dermaga Beihai. Sempurna. Halo, Lilin. Kerahkan semua orang ke dermaga Beihai. Jangan biarkan satu makhluk hidup pun lolos. Berani sentuh keluarga gue? Gue jamin mereka semua. Sidik, bilang. Tuan Mudali. Yang lain aman. Cuma cewek cilik ini. Mati-matian gak mau jadi kelinci percobaan. Proyeknya lagi di puncak. Begitu obatnya rilis, seluruh Liancheng bakal jadi milik keluarga Li. Yang bandel begini, hajar aja sekalian. Biar yang lain pada kapok. Bang Kiang, diapa ini? Enak aja loh bego. Buru-buru amat, dia juga bakal mati kok. Mending, kasih ke anak buah kita dulu. Lu jagain di luar sana. Kenapa gue melulu yang disuruh jaga? Minggir lo. Brengsek ini, senaknya nyuruh gue nongkrong sendirian di luar. Enak-enakan dia di dalam. Bertahun-tahun gue ngikutin dia. Ujung-ujungnya cuma disuruh susah sendirian. Liu Shiming. Aduh. Di mana keluarga gue? Keluargamu? Keluarga mana? Gue nggak ngerti. Gue nggak tahu apa yang lo omongin. Di dalam sana. Jia, jangan mendekat. Minggir. Enyah, jangan sentuh gue. Baru sekarang lo takut, hah? Mending dari tadi lo nurut jadi percobaan. Kan enak? Bisa tetap hidup. Nggak akan. Daripada tubuh gue lo pakai buat eksperimen jahat itu, mending lo bunuh langsung. Langsung dibunuh? Sayang dong. Lagian lo juga bakal mati. Mending puas-puasin gue dulu. Lepasin gue. Enyah, Liu Shiming, ngapain lo di sini? Menyelamatkan orang. Sekalian ngabisin kalian. Kayaknya gue salah. Gue kira dengan ngasih kalian kesempatan buat bertobat, kalian bakal hargain. Ternyata, sampah masyarakat kayak lo, hidup cuma buang-buang oksigen doang. Dan celakain orang. siapa lo? Gue keluarga lo. Kakak? Lo kakak gue? Berarti lo adik gue. Adikku. Abang bawa kamu pulang. Bang, di dalam masih banyak cewek. Tolong mereka. Gimana? Hasil eksperimennya udah keluar? Liu Shiming, ngapain lo di sini? Gue penasaran. Apa semua orang brengsek kayak lo? Gampang panik? Sedikit gerakan aja. Bikin lo ketakutan setengah mati? Kerjaan bejat apa? Jangan asal nuduh ya. Liu Shiming, gue peringatin lo. Hari ini gue males ngurusin lo. Kalau lo nggak sekarang juga, jangan salahin gue kalau lo tampar muka lo. Bagus. Gue jadi penasaran setengah mati. Mau lo kayak gimana caranya nampar muka gue? Liu Shiming, tadi gue suruh lo pergi, lo nggak mau. Lo mau pergi? Nggak akan ada kesempatan lagi. Jagoan lo? Sehebat apapun, kalah sama pentungan. Hajar dia. Hantu. Jangan dekat-dekat. Saudara Shiming, kita ini nggak punya dendam kesumat, nggak perlu sampai segini. Begini aja, gue kasih semua milik gue, lo lepaskan gue. Ya? Pertama, lo udah lukai adik gue. Kedua, biarin lo hidup cuma bakal jadi wabah. Ketiga, udah bilang, kalau berulah, lo nggak akan jadi laki-laki seumur hidup.
Saat itu kita baru 5 tahun. Tahun itu lo sakit keras. Semua cara udah dicoba, tapi nggak sembuh. Lalu, Dokter bilang kamu udah nggak ada. Aku dan ayah ibu pun memakamkanmu. Kak, gimana caranya kamu bisa selamat? ceritanya panjang. Nanti aja kita ngobrol pelan-pelan. Ayah ibu kita di mana? Ayah ibu udah nggak ada. Aku dengar dari Xiaomi. Om dan tante lagi ke kota jual sayur. Kena kecelakaan. Kak King Yue, aku kira nggak akan pernah bisa lihat kamu lagi. 3 bulan lalu kamu hilang. Aku sudah suruh orang mencarimu. Gak nyangka. Syukurlah kamu baik-baik aja. Nggak nyangka aku masih bisa ketemu kakak lagi. Kamu dan kakakku juga saling kenal? Mungkin inilah yang namanya takdir. Biar ku beritahu satu kabar baik. Liki dan Liu Qiang, mereka berdua, udah dituntut karena penculikan dan eksperimen obat terlarang. Kemungkinan besar hukuman mati. Bagus. Itulah akibatnya jadi orang jahat. Kak Shiming, tendanganmu itu kejam banget. Kalau bukan karena dokter yang hebat, si Liki itu mungkin langsung mampus. Dia sendiri yang cari mati. Xiao Mei, izinkan aku perkenalkan diri. Namaku Wan Ting. Aku calon kakak iparmu. Bang, kita pulang kampung aja. Lo yakin gak mau kasih tahu kakak Inyu? Dan kakak Wan Ting? Nggak bisa. Kalau sampai mereka tahu, bisa repot urusannya. Siapa yang lo bilang repot? Aduh, duluan pergi. Lo pergi diam-diam begitu aja. Guru Agung, kabur bukan solusi masalah. Cepat atau lambat lo harus hadapi, pilih satu. Pilih apaan? Bos Sukami dan Guru Liu. Saling mencintai. Jelas mereka berdua. Putriku dan Guru Agung itu teman sehidup semati. Mereka memang jodoh sejati. Liu Ximing, ngomong. Kamu pilih siapa? Pilih siapa? Aku, bisakah aku pilih jadi biksu aja? Lo berani?